Selamat datang di Sobat Cerita. Aku Rara. Kalian tahu nggak? Kadang kita suka debat gak jelas sama teman soal siapa yang paling menderita. Padahal kadang yang paling menderita itu cuma diem aja. Hari ini aku ditemenin dua orang yang aku anggap home. Iya, bener home. Bukan rumah mewah, tapi rumah yang bocor sekaligus jadi tempat aku berteduh. Angel, aku anak tengah yang dari kecil diajarin buat jadi penengah. Tapi sekarang aku malah kehilangan arah buat diri aku sendiri. It's me, Manda. Anak bungsu yang dulu selalu di-backup sama ibu. Tapi semenjak ibu pergi untuk selamanya, aku belajar jadi ternyata yang paling kecil itu nggak selalu berarti paling dilindungi. Kita nggak datang ke sini buat lomba derita, tapi mungkin biar kalian yang denger sadar bahwa di balik senyum kita di IG ada pertarungan yang nggak difoto. Yes. Oke, mulai dari aku dulu. Jadi gini, orang tua aku dari kecil kerjanya yang bener-bener 24 jam, yang ninggalin rumah bukan karena kaya, tapi karena mereka harus. Hasilnya aku tinggal sama nenek. Kedengarannya biasa aja kan, tapi aku tumbuh dengan kekerasan dari orang tua aku sendiri. Bukan cuman kata-kata kasar, tapi fisik juga. Dulu aku masih kecil, salah sedikit pukul, nilai turun pukul. Dan pas mereka pulang, mereka cuma marah, bukan meluk. Sekarang aku udah dewasa, udah kuliah. Tapi masalah nggak berhenti di situ aja, justru makin numpuk. Keuangan keluarga ambruk, ayah ibu diambang perceraian, dan aku sendiri lagi. Karena kali ini gak ada nenek yang bisa aku peluk. Teman-teman banyak yang munafik. Datang pas aku ada duit, hilang pas aku butuh didengerin. Percintaan, jangan ditanya. Gak stabil, karena aku bahkan gak tahu caranya menerima kasih sayang dengan tenang. Karena dari kecil aku diajarin kalau sayang itu bersyarat. Kamu kuat banget sih, Ra. Aku aja nggak tahu gimana caranya kamu bisa ketawa setiap hari. Bukan kuat, Jel. Aku cuman gak punya pilihan. Karena kalau aku roboh, gak ada yang bakal gantiin aku. Gak bakalan ada yang bisa gantiin posisi aku. Aku satu-satunya harapan keluarga, bener-bener. Aku banyak menanggung ekspektasi mereka. Aku bener-bener solo fighter dari lahir sampai sekarang. Dan jujur, capek. Sekarang giliran aku. Cerita aku nggak sepahit Rara mungkin di awal, tapi tetap nyesek. Keluarga aku sebenarnya cemara dulu, lengkap. Tapi kakak aku remajanya problematik banget. Kabur, mabok, pulang pagi. Orang tua aku stres berat. Sementara aku jadi penonton sekaligus korban tidak langsung. Karena setiap kakak salah, aku yang didoain jadi jangan kayak kakak kamu. Dari kecil aku udah didikte harus lebih baik, harus lebih sempurna. Terus tahun kemarin orang tua aku memutuskan merantau, alasan ekonomi. Aku ditinggal. Sekarang aku tinggal sama tante. Dan ini yang paling nyesek. Tante aku tipe orang yang semuanya diiyain, tapi dibayar pakai mental. Maksudnya, aku boleh ini itu. Tapi setiap kali aku salah, aku dapat pasif agresif. Kamu sih, ya sudahlah, nanti juga ngerti sendiri. Aku gak dapet ruang aman buat salah. Semuanya dipantau, semuanya dihitung.
dan ekspektasi dari keluarga besar. Kamu harus lebih sukses dari kakak kamu. Jangan bikin malu. Berat banget jadi pembanding hidup ya. Berat, Rah. Aku jadi kehilangan arah. Aku ngelakuin hal-hal yang sebenarnya aku sadar gak seharusnya. Cuman karena aku pengen dilihat, pengen dianggap ada. Cuman karena aku lelah jadi standar orang lain, tapi gak pernah jadi diri sendiri. Dan yang paling parah, aku gak bisa marah lah. Karena kalau aku marah, aku dianggap kayak kakak aku dulu. Jadi aku pendem, sampai kadang aku lupa aku sebenarnya siapa. Aku dengerin kalian, dan jujur, aku merasa bersalah karena aku pernah mikir, beban aku paling ringan. Tapi aku belajar sesuatu dalam setahun terakhir. Tahun kemarin pas aku genap 20 tahun, ibu aku meninggal. Gak ada yang siap, apalagi aku anak bungsu. Selama ini ibu selalu jadi tembok terakhir aku. Kalau aku capek, aku telepon ibu. Kalau aku bingung, ibu yang ngasih solusi. Tapi sekarang, telepon aku cuma diangkat sama suara-suara, nomor yang Anda hubungi tidak dapat dijawab. Dari luar, semua orang bilang, Manda mah tegar. Ih, keren banget. Tetap tersenyum. Padahal aku pengen teriak. Aku nggak tegar. Aku cuma nggak mau ribet. Aku masih mikirin semuanya. Tugas, masa depan, ayah yang sekarang sendiri, adik-adik sepupu yang ngeliatin aku harus jadi panutan. Semua orang punya ekspektasi. Kamu kan anak bungsu, harusnya bisa ngibur keluarga. Kamu kan yang paling dekat sama ibu. Padahal kamu kelihatan baik-baik aja sih, Man. Iya, itu masalahnya. Aku terlalu jago pura-pura baik-baik saja. Sampai kadang aku sendiri lupa kalau aku juga lagi berantakan. Cuma aku nggak mau kelihatan berisik. Karena aku takut kalau aku ngaku lemah, orang-orang bakal ninggalin aku, kayak ibu ninggalin aku. Tapi ada satu hal yang bikin aku bertahan. Aku punya kalian, Rara, Angel. Kalian gak pernah minta aku jadi sempurna. Kalian cuma duduk di samping aku pas aku diem. Aku jadi mikir, kita bertiga nasibnya beda. Tapi kesepiannya sama. Yang kamu bilang itu benar. Aku kehilangan arah, kamu kehilangan rumah yang aman, dan Manda kehilangan sandaran terbesarnya. Tapi kenapa ya? Pas kita bareng, rasanya ringan. Karena kita gak saling judge. Kita gak bilang, kamu mah masih enakan daripada aku. Kita cuma ada. Jadi buat kalian yang denger podcast ini, mungkin kalian anak tunggal yang ditinggal orang tua, dipukul, dan sekarang harus solo factor. Mungkin kalian anak tengah yang jadi kambing hitam ekspektasi, tinggal sama keluarga yang membayar dengan mental. Atau mungkin kalian anak bungsu yang kehilangan sosok paling penting dan harus pura-pura tegar setiap hari. Kalian gak sendirian, beneran. Cari satu orang yang bisa jadi rumah sementara buat kalian. Gak perlu sempurna, cukup mau didengar. Dan kalau hari ini kalian ngerasa beban kalian paling berat, iya, itu valid. Tapi jangan tutup mata sama beban orang lain. Karena kadang orang yang paling banyak senyum adalah yang paling hancur di dalam. Aku Rara, ditemenin Angel dan Manda. Ingat, at least you have someone.
Kalau belum nemu, setidaknya kamu punya diri kamu sendiri yang masih bertahan sampai detik ini. Salam dari kami bertiga. Bye.